Soal-soal ini adalah soal-soal yang bisa berpengaruh kepada kelulusan kalian di tes seleksi nanti. Oleh karena itu, lewat video ini aku akan kasih kamu cara untuk lebih mudah dalam memahami dan mengerjakan soal-soalnya, dan pastinya ada tips untuk mengerjakan soalnya dengan cepat. Yuk, kita langsung aja bedah ke soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para calon abdi negara. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kembali lagi nih bersama aku Kanisa, dan biasanya kalau ketemu sama aku, kita belajarnya materi TWK. Tapi di hari ini, lewat video ini, kita akan belajar materi yang berbeda nih teman-teman. Karena kita hari ini akan belajar materi analogi dan juga deret. Penasaran sama soalnya? Yuk kita bahas aja. Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya teman-teman untuk materi analogi dulu nih. Di sini ada gerbong berhubungan dengan lokomotif. Sama dengan titik-titik-titik berhubungan dengan titik-titik-titik. A. Taksi berhubungan dengan pengemudi. B. Kereta berhubungan dengan masinis. C. Pedati berhubungan dengan andong. D. Delman berhubungan dengan kuda. E. Tram berhubungan dengan rel. Oke, di sini kita lihat dulu ya teman-teman ya, hubungan antar katanya tuh apa sih? Gerbong dan lokomotif. Hubungannya tuh apa sih teman-teman? Gerbong, kalian tahu kan gerbong ya? Gerbong itu ditarik oleh lokomotif. Berarti di sini kita harus mencari yang serupa teman-teman. Bla 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 ditarik oleh bla 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 bla. Apa nih kira-kira nih? Kita lihat ya, jadi kata kuncinya itu adalah ditarik oleh. Itu adalah kata kuncinya atau hubungan antar katanya. Taksi dan pengemudi. Taksi ditarik oleh pengemudi. Bener nggak? Salah ya teman-teman ya, jelas salah banget. Mobil taksi ditarik oleh pengemudi, salah. Kereta ditarik oleh masinis. Kira-kira bener nggak hubungannya? Kurang tepat juga. Pedati ditarik oleh andong. Sama, ini juga masih kurang tepat teman-teman. Delman ditarik oleh kuda. Kira-kira bener nggak? Delman ditarik oleh kuda. Bener banget ya, Delman. Tahu Delman kan ya? Ditarik oleh hewan kuda ya. Jadi jawabannya itu adalah yang D teman-teman. Kalau tram ditarik oleh rel, kurang tepat juga. Tram itu kan semacam kayak kereta ya, tapi ada di jalanan gitu. Jadi di sini bukan ditarik oleh rel. Rel itu adalah jalurnya. Jadi di sini teman-teman hubungannya tadi adalah ditarik oleh, dan yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Karnivora berhubungan dengan singa. Nah, titik-titik-titik apa nih? Kita cari yang serupa teman-teman. Sebagaimana dengan apa nih? Reptilia berhubungan dengan buaya. Manusia berhubungan dengan omnivora. Herbivora berhubungan dengan sapi. Omnivora berhubungan dengan harimau. Herbivora berhubungan dengan omnivora. Oke, kita cari dulu nih hubungan antara karnivora dan singa tuh apa sih? Karnivora. Karnivora itu adalah jenis atau golongan hewan pemakan daging, ya. Dan lalu singa. Singa nih apa teman-teman? Singa adalah contoh dari hewan karnivora. Berarti hubungannya apa nih? Hubungannya itu adalah jenis hewan atau golongan hewan dan contohnya. Oke, kita cari ya. Jenisnya reptilia dan buaya. Kira-kira nyambung nggak sih teman-teman? Ini masih kurang tepat. Di sini kita lihatnya itu adalah jenis hewan berdasarkan apa yang dimakannya. Reptilia di sini masih kurang tepat ya teman-teman ya. Meskipun buaya memang salah satu contoh hewan reptilia, tapi di sini kita lihatnya tadi hewan pemakan apa gitu ya. Contoh atau jenis hewan pemakan apa. Nah, di sini yang A masih kurang tepat, teman-teman. Kemudian manusia dan omnivora. Manusia memang pemakan segala ya. Tapi kalau kalian lihat di sini, ini adalah hewan. Di sini difokuskannya pada hewan dan hubungannya itu adalah jenis atau golongan hewannya dulu baru salah satu contohnya.
Kalau di sini kan terbalik ya teman-teman ya. Ini contohnya dulu baru jenis atau golongannya. Dan juga manusia bukan hewan ya. Jadi di sini yang B jelas banget salah teman-teman. Kemudian herbivora dan sapi. Herbivora. Herbivora itu adalah jenis atau golongan hewan pemakan rumput. Dan sapi itu adalah salah satu contoh hewan herbivora. Jadi jawabannya itu ada di opsi yang C teman-teman. Tapi kalau kalian penasaran, kita lihat dulu lagi ya di opsi yang D. Omnivora dan harimau. Omnivora, hewan pemakan segala. Bisa makan daging, bisa makan rumput. Atau makan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Dan harimau. Apakah harimau adalah salah satu contoh dari hewan omnivora? Kurang tepat, karena harimau itu sama kayak singa. Dia itu pemakan daging, teman-teman, atau karnivora. Jadi yang D kurang tepat. Kalau yang E, herbivora, omnivora. Herbivora tadi adalah jenis atau golongan hewan pemakan tumbuhan atau rumput-rumputan. Omnivora tadi pemakan segala. Dua-duanya ini adalah jenis atau golongan hewan. Jadi kurang tepat ya teman-teman, karena salah satunya semestinya di sini itu adalah contoh hewannya. Contoh salah satu hewannya. Jadi jawabannya jelas banget ya. Jawabannya itu ada di opsi yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, ini soal berikutnya ada 3 nih. Pasien berhubungan dengan dokter berhubungan dengan resep sama dengan titik-titik-titik berhubungan dengan titik-titik-titik berhubungan dengan titik-titik-titik. Oke, ada 3 nih teman-teman. Kita lihat ya. Ada murid, guru, dan tes. Penumpang berhubungan sopir dengan suntikan. Pasien berhubungan dengan suster dengan suntikan. Masinis berhubungan dengan kereta, berhubungan dengan rel. Presiden berhubungan dengan menteri, berhubungan dengan peraturan. Kita lihat dulu di sini hubungannya antara pasien, dokter, dan resep. Pasien, misalkan kita sakit, kita jadi seorang pasien kan ya. Pasien itu biasanya sama dokter diberikan apa sih teman-teman? Diberikan resep kan ya? Resep obat yang harus kita tebus, harus kita cari tuh obatnya. Biar kita apa? Biar kita sembuh. Nah, pasien biasanya diberikan oleh dokter itu adalah resep. Pasien biasanya oleh dokter diberikan resep. Berarti nanti hubungannya sama teman-teman. Bla 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 diberikan, bla 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 oleh bla 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 diberikan bla 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 bla. Kira-kira yang mana? Murid oleh guru diberikan tes. Kira-kira benar nggak? Benar teman-teman, ini langsung dapat jawabannya dari opsi yang A. Langsung nih, murid oleh guru diberikan tes ya. Tes tertulis, tes lisan, dan lain sebagainya. Kalau penumpang diberikan sopir suntikan, wah nggak nyambung ya teman-teman. Pasien, suster, suntikan juga kurang tepat. Masinis, kereta, dan rel juga kurang tepat teman-teman. Presiden, menteri, peraturan juga kurang tepat. Jadi di sini yang paling tepatnya itu ada di opsi yang A ya. Tunggu dulu guys. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya. Kalau udah, yuk kita lanjut lagi bahas soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal deret nih. Ini adalah deret huruf ya. Ada huruf C, G, K, O, kemudian titik-titik-titik. Kita harus mencari 2 huruf setelahnya nih. A, T dan X, B, S dan V, C, S dan W, D, R dan V, E, R dan W. Oke, di sini kita lihat ya teman-teman, C ke G. C ke G itu ada huruf apa aja sih teman-teman di antaranya? C, D, E, F, baru ke G. Berarti ada 3 huruf setelahnya. Kemudian apa lagi? G ke K. G, H, I, J. Baru K. Sama, ada 3 huruf juga. Kemudian K ke O. K, L, M, N. Baru O ya. Ada 3 huruf juga. Nah, berarti di sini nanti teman-teman ada 3 huruf berselang 3 huruf nih. Berselang 3 huruf. Di sini ada O. O berselang 3 hurufnya apa? O, P, Q, R, baru S berarti di sini ya. Setelah S, apalagi teman-teman? Selang 3 hurufnya. Selang 3 hurufnya atau bertambah 4 huruf ya. Adalah apa? T, U, V. Baru W di sini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari hurufnya itu berselang 3 huruf. Tapi kalau misalkan teman-teman juga bisa nih, diubah jadi angka untuk memudahkan.
Kayak C. C ini kan adalah huruf ketiga ya. C ini adalah huruf ketiga. Kemudian G. A, B, C, D, E, F, G. Ini ketujuh. Kemudian K. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ke-11. O. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. O ini adalah huruf ke-15. Berarti di sini ada jarak plus 4 plus 4, teman-teman. Nanti ke sini juga plus 4. 3 ke 7 ini plus 4. Ya kan? Ini plus 4. Kemudian 7 ke 11 plus 4. 11 ke 15 plus 4 juga. Berarti nanti ke sini sama, teman-teman. Ini huruf ke-19 ya. Karena di kita plus 4, jadi di sini ini adalah huruf ke-19. S. Dan selanjutnya plus 4 adalah huruf ke-23. Teman-teman, jadi bisa cari diganti ke abjad, atau bisa juga lewat hurufnya itu berselang berapa. Kayak gitu ya. Jadi di sini jawabannya itu adalah yang C ya, teman-teman ya. S dan W. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Sekarang deret angka nih. Ada 23, 26, 19, 22, 15, 18, titik. Apa nih angkanya? A, 21 dan 14. B, 21 dan 24. C, 11 dan 18. D, 11 dan 4. E, 11 dan 14. Oke, yuk di sini kita cari polanya dulu ya, teman-teman. 23 ke 26. Kira-kira apa nih polanya? Plus 3 ya. 23 ke 26 itu plus 3. Kemudian 26 ke 19. Ini apa teman-teman polanya? Ini minus 7. Kita lanjut 19 ke 22. Oh, ternyata plus 3 lagi. Oh, berarti ada plus 3 dan 22 ke 15. Ini min 7. Berarti polanya itu adalah plus 3 min 7 seterusnya. 15 ke 18 plus 3. Berarti nanti huruf setelahnya, angka setelahnya itu adalah minus 7, teman-teman. 18 dikurang 7 berapa? 11. Sudah minus 7, berarti setelahnya adalah plus 3. Plus 3-nya berapa dari 11? Adalah 14. Wah, ini terbilang mudah ya, teman-teman ya, polanya ya. Hanya plus 3 min 7, plus 3 min 7. Bisa juga nanti ada yang berjarak gitu ya, teman-teman ya. Atau bahkan bisa kuadrat juga bisa. Banyak polanya. Jadi kalian wajib banget perbanyak latihan soal kayak gini ya. Jadi di sini angka setelahnya adalah 11 dan 14. Jawabannya yang E ya, jelas banget. Nah, jadi kayak gitu dulu ya teman-teman soal yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian lewat video ini. Semoga dari soal-soal tadi bisa bantu kalian ya di kelulusan nanti. Dan sebelum aku akhiri video ini, aku mau ajak kalian lagi nih untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga share video ini. Dan terakhir, aku mau ucapin terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!